Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rawan pada mata kuliah instalasi dan perawatan mesin. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada materi hubungan motor induksi 3 pas. Ya. Kalau kemarin kita kenal bahwa rangkaian motor atau jenis motor yang banyak digunakan di industri itu adalah yang 3 pas, ya. 3 pas terdiri dari dua bagian rangkaian. Pertama adalah rangkaian star, yaitu yang bentuknya bintang, dan yang kedua adalah yang bentuknya delta atau segitiga. Baik, kita lanjutkan. Hubungan motor induksi 3 pas, ya. Jadi jika motor induksi 3 pas dihubungkan ke sumber tegangan, data pada plat nama motor itu harus sesuai dengan sumber tegangan dan frekuensinya, ya. Jadi biasanya di nameplate atau di bagian motor itu selalu ada spesifikasi dari motor tersebut dan itu harus sesuai jika kita ingin merangkai atau ingin memasang atau ingin menginstalasi ya suatu motor yang 3 pas. Hubungan yang diterapkan melalui 6 terminal standar. Jadi pada motor pas itu, motor 3 pas itu ada 3 jenis rangkaian, ya, 3 jenis hubungan itu yang harus dihubungkan pada terminal motor yang akan dirangkai, ya. Hubungannya baik itu hubungannya segitiga maupun hubungannya yang bintang, ya, atau hubungan dengan delta. Oke, baik. Kita lanjutkan. Hubungan bintang dan hubungan segitiga, contoh sumber tegangan yang 3 pas itu ada yang 400 volt, ada yang 380 volt, ada yang 50 Hz, ya. Itu adalah frekuensinya. Baik, kita lanjutkan. Baik, di nameplate motor itu biasanya tertulis ada 230 400 volt. Berarti 230 itu untuk rangkaian delta, kemudian yang 400 volt itu untuk rangkaian bintang atau rangkaian star, gitu ya. Terus frekuensinya ada 50 Hz. Nah, ini adalah frekuensinya 50 Hz, maka harus dicek dulu apakah frekuensinya sekian besarnya. Terus kemudian dia memiliki daya 4 kW, ya. Jadi dayanya harus disesuaikan, ya. Kalau dayanya masih 900 watt itu masih kurang, ya. Di sini sesuai dengan spesifikasinya adalah 40 kW. Baik, selanjutnya diperhatikan selalu pada nameplate akan muncul bagaimana itu rangkaian bintang atau rangkaian delta. Baik, pada hubungan bintang kita lihat, ya, ini selalu ada tadi disebutkan ada 6 rangkaian, ya. Rangkaian U, U1, U2, kemudian ada W2, kemudian ada W2, L3, L1, L2, gitu ya. Ini harus terhubung, ya. Kalau pada rangkaian bintang itu W2, U2 dan V2 itu letaknya adalah sejajar, ya. Ini digabung sesuai dengan yang rangkaian di bawah. Sedangkan yang di atasnya ini tidak ada hubungan L1, L2, L3 itu hubungannya terpisah. Kemudian di W2, U2, V2 ini dia hubungannya adalah bersatu jadi seperti ini. Oke, terus selanjutnya adalah pada hubungan segitiga kita lihat, nah ini beda, ya. Pada segitiga maka U1 dihubungkan dengan W2, V1 dihubungkan dengan U2, W1 dihubungkan dengan V2. Kalau dibuat rangkaian nanti akan seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk
pengasutan bintang segitiga, baik itu motor start atau delta, ya, itu yang banyak digunakan untuk dayanya itu selalu di atas 5 kW atau sekitar 7 PK atau 7 HP, ya. Terus kemudian yang perlu diingat, jika pada part itu tertulis 220 sampai 380 volt, gitu ya. Artinya bahwa motor ini akan bekerja pada tegangan 380 volt. Kalau di bawah itu maka motor ini tidak akan bisa berjalan, gitu ya. Terus berikutnya adalah jika motor ini tertulis 220 380 volt, itu artinya motor ini akan berjalan pada rangkaian delta, yaitu tegangannya adalah 220 volt dan pada tegangan bintang 380 volt. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah perbandingan antara hubungan tegangan bintang dan segitiga. Kita lihat perbandingannya ya. V1 kalau pada V1 berhubungan dengan W2, kemudian ini berarti ini rangkaiannya adalah rangkaian bintang ya. Dia membentuk huruf Z, ini rangkaiannya bintang. Kalau yang ini membentuk huruf segitiga, jadi ini rangkaiannya adalah rangkaian delta. Ya. Karakteristik umumnya adalah arus start 1,8 sampai 2,6 kali arus nominal dan torsi start 0,5 kali torsi nominal. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar motor starting untuk bintang segitiga. Jadi pada motor ini bisa digunakan untuk rangkaian delta maupun rangkaian segitiga. Jadi begini, rangkaian bintang atau segitiga itu adalah sebenarnya rangkaian untuk pengendalinya. Pengendali itu berarti untuk saklar ya. Jadi untuk rangkaian saklarnya bisa menggunakan segitiga. Kalau segitiga jalurnya adalah seperti ini. Ini dirangkai segitiga. Kemudian nanti kalau dia dibentuknya mau dirangkai dengan star, maka pengendalinya adalah dengan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi secara umum ya motor 3 pas itu ditentukan pada standar DIN VDE 0530, IEC IN 6034 ya. Ini adalah kode dari motor 3 pas. Ya, artinya apa? Ditentukan bahwa motor 3 pas itu arus maksimal pada delta itu adalah 65%, ya. 55% itu arus maksimalnya. Kalau pada tegangan yang bintang itu arus maksimal adalah 75%, ya. Itu adalah ini ketentuan yang ada pada pabrik pembuat motor 3 pas. Oke. Terus bagaimana contoh dari penggunaan motor 3 pas ini ya? Contoh kecil pada motor yang kecil itu wattnya itu kurang dari 4 kW ya. Output motornya untuk yang kecil itu kurang dari 4 watt. Cara khusus itu digunakan pada pompa dan kipas ya. Kadang-kadang kita temukan motor tanpa kotak terminal ya. Di sini kumparan dihubungkan di bagian dalam motor dan hanya 3 kabel yang dapat dihubungkan untuk tegangan tertentu. Jadi kalau bentuknya motor kecil itu kurang dari 4 kW, tapi kalau yang motor besar itu dayanya lebih dari 4 kW. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana perbandingan arus start bintang dan segitiga? Jadi kita lihat tadi kan 60% IST dan
70% IST itu ya. Itu gimana maksudnya? Jadi 1 IST Z sama dengan V per akar 3 dibagi Z fasa sama dengan tegangan fasa dibagi Z fasa. Oke, terus kemudian 1 ST untuk yang segitiga itu sama dengan V dibagi Z fasa kali akar 3, sehingga 1 STZ dibagi 1 ST delta sama dengan F per akar 3 dibagi Z fasa kali Z per fasa per F akar 3, 1 Z 1 Z, 1 Z itu ya, 1 bintang itu dibagi 1 delta sama dengan ini adalah sepertiga. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa besar arus pada hubungan bintang adalah sepertiga kali arus jika motor dihubungkan segitiga. Jadi kalau di motornya itu dihubungkan dengan segitiga, berarti harus dikalikan sepertiga. Oke, itu adalah hubungannya ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Dari gambar terlihat kalau persamaannya kita turunkan lagi ya. 1 start sama dengan X ISC dan T start sama dengan X kuadrat TSC. T start dibagi TF sama dengan 1 start per IF kuadrat kali SV sama dengan X ISC per IF kuadrat kali SF sama dengan X kuadrat ISC per IF kuadrat kali SF sama dengan X kuadrat kali A kuadrat dikali SF. Oke. Kemudian pengasutan dengan tahanan primer, yaitu primary resistance. Ya, kemarin kan tahanan ini digunakan untuk mencegah supaya tidak ada arus yang berlebihan masuk ke dalam motor itu ya. Sehingga jika nanti arusnya itu bisa ditahan atau dikasih tahanan, sehingga motor tidak menjadi rusak karena kelebihan dari arus. Oke. Itu adalah prinsipnya ya. Kita lanjutkan. Ini adalah penggunaan metode starting untuk motor-motor kecil. Nah, kita lihat ya. Nanti di beberapa pertemuan akan ada praktikum bagaimana merangkai atau mengendalikan sebuah motor. Oke, jadi perbandingan torsi beban penuh IST dibagi TF sama dengan S kuadrat dikali A kuadrat kali SF. Ya, ini adalah contoh dari gambar starter dengan tahanan primer. Start. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pengasutan dengan auto transformer. Auto transformer itu berarti dia dikendali dengan cara di timer itu ya. Di auto, ya, transformernya itu besarnya adalah sebesar 83%, 67% dan 50% dari tegangan primer. Oke, kita lanjutkan. Jika perbandingan tahapan tegangan sama dengan K, maka pas atap 67%, K sama dengan 0,67. Berarti tegangan pada motor akan sama dengan kali tegangan jaring atau sama dengan K P volt. Arus yang diambil motor akan menjadi K kali motor tersebut di starting langsung ke jala-jala yang sama dengan KL. Dengan demikian, arus magnetisasi transformator arus primer yang diambil sama dengan K kali arus sekunder yang sama dengan K kuadrat L. Jadi K kuadrat adalah penurunan arus aktual motor jika di starting dengan auto transformer starting. Oke, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, jika motor langsung ke jala-jala mengambil arus 600% kali arus beban penuh, pada tap 67%, arus pada terminal motor akan sama dengan 400%, akan tetapi arus primer pada waktu starting akan sama dengan K kali 400% atau sama dengan 267%. Dari arus beban penuh ini adalah arus yang diambil dari sistem supply, starting dan auto transformer starting. Ya. Ini contohnya ya, ini ada dual starter starting, kemudian adalah auto transformer starting. Ini adalah contoh dari rangkaian pengendalinya. Oke, kita lanjutkan. Torsi starting disebanding dengan kuadrat arus motor pada tap dengan perbandingan tegangan K. Torsi akan menjadi K kuadrat kali torsi
starting yang dihasilkan pada waktu motor di starting langsung ke jala-jala. Pada tab 67%, torsi starting akan menjadi 67% kuadrat atau sama dengan 45% dari harga torsi dol ya, direct only earning ya. Terus keuntungan dari metode starting ini adalah tegangan motor pada saat di start pada kondisi torsi yang telah besar daripada metode starting dengan tahanan primer atau primary resistance starting pada penurunan tegangan yang sama dan arus jaringan yang sama. Kita lanjutkan. Pengasutan dengan pengaturan tahanan rotor. Metode lain untuk menurunkan arus starting, ya untuk arus supaya tidak berlebihan ke dalam motor, adalah dengan menggunakan tahanan yang dihubungkan pada rangkaian rotor. Starting ini hanya dapat dipakai untuk motor induksi, motor lilit, sedangkan untuk motor induksi rotor sangkar hal ini tidak bisa dilakukan. Motor induksi rotor lilit juga disebut motor induksi cincin geser. Rotornya mempunyai lilitan yang dihubungkan ke tahanan luar. Pada waktu starting, motor dihubungkan dengan tahanan dengan harga R yang maksimum. Setelah motor running, maka restart dihubung secara singkat. Oke, ini contoh pada motor diam slip 1, jadi F2 sama dengan 1. Arus motor E2 sama dengan E2 per Z2 sama dengan E2 dibagi akar R2 kuadrat tambah X2 kuadrat. Pada saat rotor bergerak, harga slip mulai berkurang dari slip sama dengan 1 sampai pada suatu harga slip beban penuh. Perubahan slip sama dengan NS per NR per NS kali 100%, sehingga NR dikurangi RR sama dengan S kali NS, NR sama dengan NS min S kali NS, NR sama dengan NS 1 min S, sehingga NR sama dengan 120 F per P 1 min S. Sewaktu diam, reaktansinya S2 sama dengan 2Pi F2 kali L2 sama dengan 2Pi FL2 sama dengan S2. Pada saat berputar, reaktansinya X sama dengan 2Pi F2 kali S, L2 sama dengan 2Pi F2 L2 sama dengan SX2. Oke, kita lanjut. Ini adalah pengaturan tahanan rotor tadi ya. Jadi ini ada tahanan-tahanan untuk mengatur rotor itu supaya tidak ada beban yang berlebih masuk ke dalam motor sehingga motor menjadi awet dan tidak rusak. Oke, contoh soal. Motor induksi 4 katup dipasang pada jala-jala dengan frekuensi 50 Hz, putaran motor 1450 rpm, hitung beban slip pada FZ. Jawab, NR sama dengan 120 F per P, 1 min S, 1000 N putaran motornya 1445, sama dengan 6000 per 4, 1 min NS, kemudian 1445 sama dengan 1500 kali 1 min S, S sama dengan 1500 kurangi 1445 dibagi 1500, slip S sama dengan 0,03, F2 sama dengan S kali F sama dengan 0,03 kali 50. Frekuensi rotor F2 sama dengan 1,5 Hz. Oke. Itu ya. Jadi frekuensi rotornya adalah 1,5 Hz. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.